Halo, saya Tingki Liavina Chausin, mahasiswi Teknik Informatika dari Universitas Multidata Palembang. Saya bersama dengan tim membuat sebuah aplikasi Small yang berplatform web dan juga mobile Android, di mana aplikasi Small ini merupakan aplikasi sistem magang online untuk membantu baik pihak industri, universitas maupun para mahasiswa untuk melakukan magang secara online di pandemi COVID-19 saat ini. Ide ini berawal dari saya bersama dengan tim mengikuti ajang perlombaan tingkat nasional, di mana kami memikirkan inovasi digital apa yang bisa kami berikan dalam kontribusi di bidang pendidikan. Maka dengan melihat kondisi saat ini yang sulit sekali melakukan internship ataupun kerja praktik di masa pandemi COVID-19 ini, kami memutuskan untuk membuat sistem magang secara online. Kami juga mengalami beberapa kesulitan, seperti sulitnya berkontribusi dan juga berkonsultasi satu sama lain dengan dosen pembimbing dalam pengembangannya karena tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Maka dari itu kami beralih dengan menggunakan platform-platform yang disediakan secara online untuk melakukan rapat secara online. Saya bangga menjadi mahasiswa MDP karena MDP menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap untuk mahasiswanya, dan juga para dosennya sangat mendukung mahasiswa dalam mengembangkan diri, baik mengikuti kegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus. Terima kasih untuk Rektor dari Universitas MDP, Pak Johannes Petrus, dan juga Pak Dedi selaku Waka Kesiswaan kami, dan juga Pak Yohanes selaku dosen pembimbing dalam proyek dari Small ini. Terima kasih juga untuk para anggota tim saya. Terima kasih MDP. Halo, selamat pagi entrepreneurs. Bahagia sekali kita pagi ini berjumpa lagi acara Business Review di MDP TV. Business Review tayang sekarang hari Selasa jam 9.30 pagi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang suatu topik bagaimana melakukan riset penelitian di bidang marketing. Ya, jadi metode riset yang akan kita pakai itu namanya, istilahnya adalah etnografi. Jadi strategi etnografi di bidang marketing. Ya, hari ini kita telah bersama dengan narasumber Bapak Heri Widakdo. Selamat pagi Pak Heri, bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Pak Anton, terima kasih sudah bisa diundang ke sini. Semoga nanti kita bisa menyampaikan materi yang bermanfaat ya. Oke. Jadi topik kita kali ini ya Pak Heri ya, itu terkait dengan strategi etnografi marketing untuk menghadapi persaingan usaha, berarti persaingan di sisi pemasaran ya Pak Eri ya. Betul. Oke, nah mungkin di awal perlu kita bahas dulu sebenarnya posisi marketing ini kan banyak nih cara-cara metodologinya. Jadi kenapa sih perlu riset di bagian marketing ini Pak Eri? Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Jadi gini ya. Jadi sekarang ini kan kita tahu ya, bisnis terutama bagi perusahaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumennya gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini artinya butuh suatu cara ya supaya konsumennya ini ketika memenuhi kebutuhannya mencapai kepuasan yang maksimal. Gitu. Nah, untuk mencapai kepuasan maksimal ini tentu ada suatu metode atau yang perlu dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah dengan melakukan riset. Nah, riset ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan riset, maka apa yang dibutuhkan, nah kembali kepada konsep dari pemasaran. Nah, konsep pemasaran itu ketika kita mau menawarkan suatu produk, maka perusahaan itu harus tahu dulu apa kebutuhannya, ya kan? Apa keinginannya. Selanjutnya bahkan nanti ketika dia sudah kebutuhan keinginan yang sudah terpenuhi, nanti ada namanya permintaan. Nah, permintaan inilah cikal bakal dari sebuah namanya inovasi. Oke, gitu. Nah, jadi etnografi ini salah satunya nanti akan melahirkan sebuah inovasi produk. Gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inovasi, kita akan cari tahu dulu tuh apa yang namanya etnografi, khususnya di bidang marketing gitu, Pak Anton. Oke, jadi
Jadi etnografi ini bagi riset ya. Jadi riset marketing itu banyak kan. Nah, salah satu adalah etnografi. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut Pak Eri, apa sih yang kan di riset kualitatif kan itu ada etnografi, ada focus group discussion, ada studi kasus, ada rekonstruksi, ada yang lain kan. Nah, apa yang membedakan antara etnografi ini dengan metode riset kualitatif yang lain? Kira-kira secara garis besar aja Pak Eri. Baik, Pak Anton. Jadi etnografi ini adalah bagian salah satu ilmu dari antropologi, ya, yang khususnya ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana untuk mengetahui tentang karakteristik manusia. Nah, di marketing sendiri otomatis nanti diimplementasikan pada perilakunya, gitu. Nah, jadi ilmu antropologi dengan memperhatikan perilaku konsumen, perilaku masyarakat, perilaku manusia, kemudian diterapkan ke bisnis khususnya untuk mengetahui tentang perilaku manusia dari mulai dia mencari kebutuhannya sampai dia ketika sudah terpuaskan. Jadi di sini yang membedakan etnografi dengan penelitian lainnya seperti Pak Anton tadi bilang kausalitas, apakah focus group discussion, studi kasus, FGD gitu FGD. Ya. Nah sebenarnya sih ini etnografi ini pengembangan dari riset-riset sebelumnya seperti FGD tadi. Cuma etnografi ini dia ada keterlibatan secara mendalam, secara langsung, yang artinya ada nanti kita bahas tahapan-tahapan di etnografi itu sendiri. Nah, salah satunya ada nanti ada keterlibatan dari peneliti untuk membaur dengan budaya yang akan diteliti. Nah, jadi dengan cara membaur nanti otomatis periset atau peneliti nanti akan mengetahui tentang perilaku daripada masyarakat itu sendiri atau perilaku dari calon konsumennya. Nah, saya contohkan umpamanya perilaku mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi itu diamati. Berarti tidur 24 jam. Ya, jadi artinya gini, jadi ada keterlibatan langsung, artinya yang benar-benar ikut serta. Bahkan lebih dari 24 jam, makanya riset ini butuh waktu cukup lama karena dia ada keterlibatan langsung. Dan ini termasuk yang membedakan ya karena ini lama waktunya kan, long time. Betul. Nah, dari keterlibatan langsung ini, jadi otomatis nanti periset atau etnografi ini dia bisa memahami betul tentang hal-hal yang tadinya tidak bisa diucapkan, hal-hal yang tadinya tidak bisa disampaikan oleh konsumen itu sendiri atau masyarakat, nanti bisa terbaca diketahui oleh periset. Nah, jadi fokus daripada etnografi ini adalah bukan hanya mendapat informasi dari masyarakat itu sendiri, tapi dia mendapat informasi secara langsung dari apa yang dia lakukan. Nah, selama ini kan kayak FGD, itu kan dapat informasi atau menganalisis datanya, dia dapat dari satu sisi ketika Pak Anton tadi bilang dari informasi yang diberikan dari responden kita. Nah, problemnya ketika informan itu atau informasi kita peroleh kadang-kadang atau gini deh, umpamanya saya lagi mau riset Pak Anton ya, saya tanyain, saya fokus ke Pak Anton, saya diskusi dengan Pak Anton. Kadang-kadang ketika menjawab pertanyaan itu tidak secara natural, bahkan mungkin dia ada rasa malu-malu dan atau mungkin malah bisa diarahkan juga. Nah, betul, bahkan ada dimanipulasi. Tadinya harus menjawabnya tidak senang karena malu atau tidak enak, dia jawabnya senang, umpamanya gitu. Jadi dalam hal ini fungsi dari etnografi adalah untuk mengamati tingkah laku perilakunya, bukan hanya dari pertanyaan atau informasi yang diperoleh, tapi dari perilaku yang tanpa ditanya. Contoh gini, kadang-kadang saya pribadi, kadang-kadang ketika saya mau mengatakan sesuatu itu tidak terucap, tapi ternyata saya punya keinginan lain. Yang lain itu artinya saya tidak sempat mengucapkan atau saya lupa mengucapkannya. Tapi setelah diskusi atau setelah ada FGD tadi atau ada wawancara, saya baru ingat. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu diperhatikan di etnografi. Jadi bukan apa yang disampaikan yang dibutuhkan oleh konsumen, tapi apa yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri yang perlu penuhi kebutuhannya. Nah, itu mungkin yang membedakan etnografi dengan penelitian-penelitian kualitatif yang lainnya ataupun kuantitatif yang lainnya. Jadi yang entrepreneurs, jadi sederhananya etnografi itu kita peneliti perisetnya itu juga berkecimpung di bagian yang sama. Jadi kita masuk ke dalam skop yang sama dengan si narasumber kita.
Jadi kita adalah bagian dari marketing itu atau riset itu, sehingga kita merasakan apa yang juga dirasakan oleh si narasumber, dan kita juga dapat memberikan semacam persepsi. Seperti inilah kondisi di real di lapangan ya Pak Eri ya. Ya betul. Jadi kita memperoleh dari sini adalah insight-nya daripada orang-orang yang kita amati. Dalam hal ini adalah budayanya. Jadi yang perlu kita ketahui juga ya, etnografi ini sebenarnya kita mengamati tentang perilaku budaya tertentu. Karena setiap budaya itu punya cara-cara yang berbeda. Nah, saya contohkan gini, umpamanya nih, cara konsumsi atau penggunaan komputer aja. Nah, untuk budaya kita mungkin saya anggap global aja, budaya di Indonesia dengan budaya di Eropa itu untuk penggunaan komputer itu berbeda. Ya, dari membelinya, cara menggunakannya, sampai kualitas produknya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui berapa kali dia menggunakan, kemudian produk seperti apa yang akan kita tawarkan. Nah, itu butuh pendekatan langsung, pengamatan secara langsung. Pengamatan di sini artinya kita harus membaur dalam sekian lama untuk mengetahui tentang cara perilaku. Makanya saya bilang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ketika dia menggunakan komputer, contohnya gini aja, dalam satu keluarga itu komputernya ada berapa? Nah biasanya kalau orang-orang kita biasanya di rumah itu cuma ada satu komputer. Nah kemudian di negara maju seperti Eropa mungkin atau Amerika itu mungkin setiap anggota keluarganya udah punya komputer. Nah itu kalau dari sisi marketingnya apa hubungannya? Artinya ketika pemasaran menjual komputer di negara kita Indonesia dengan negara maju kan jumlah kuantitasnya udah beda. Iya. Artinya itu berhubungan dengan produktivitas. Jadi kalau mau jual berapa sih nanti komputer yang akan dijual di Indonesia? Mungkin cukup 1.000 saja karena jumlah penduduknya, jumlah kepala keluarga cuma 1.000. Sebaliknya kalau di Eropa lebih dari 1.000. Kenapa? Dalam satu kakak mungkin bisa 5 pengguna komputer. Oke. Ya kan? Jadi otomatis beda. Nah itu kan bagaimana kita bisa tahu jumlah komputer, jumlah anggota keluarganya, kita harus tahu dulu jumlah orang-orangnya. Terus seberapa sering dia menggunakannya. Nah apa hubungannya seberapa sering menggunakan komputer dengan dengan intensitas komputernya. Contoh nih, kalau kita mungkin, saya pribadi mungkin kalau di kantor atau di rumah, satu hari itu cuma menggunakan komputer mungkin sekitar 5 jam atau 6 jam. Ya. Nah, tapi di negara-negara maju yang intensitasnya lebih tinggi, aktivitasnya lebih tinggi, mereka menggunakan komputer bisa 24 jam. Nah, artinya apa? Non-stop deh, itu bukan dari sisi ketika perusahaan menawarkan permintaan, tapi juga bagaimana kualitas produk yang diperhatikan. Oke. Nah, apa pengaruhnya antara frekuensi atau jumlah intensitas penggunaan komputer dengan kualitas produk? Ya, contohnya gampang. Kalau menggunakan cuma 5 jam, berarti komputernya tidak usah bagus-bagus amat. Ya. Nah, artinya kualitasnya sedang-sedang saja. Tapi ketika perusahaan menawarkan produknya ke suatu negara atau suatu budaya yang mana penggunaan komputernya sangat tinggi, artinya komputernya kualitasnya harus bagus. Harus spek tinggi ya. Speknya tinggi. Nah, ini yang diterapkan oleh Intel. Intel ketika dia memproduksi suatu microchip atau prosesor, dia mengamati tentang perilaku budaya calon pembelinya, calon konsumennya. Jadi makanya dia ngeluarin beberapa jenis produk, ini untuk daerah sini, untuk budaya sini, budaya Asia umpamanya. Yang satunya lagi dia buat prosesor untuk budaya negara maju yang membutuhkan ketahanan panas yang lebih tinggi. Oke. Nah, jadi itu contoh salah satu penerapan dari sisi marketing yang dilakukan melalui riset etnografi. Oke, terima Gitu, kasih Pak Pak Eri ya. Jadi yang entrepreneurs jadi benar-benar penggunaan teknik riset etnografi ini di bagian marketing itu atau di bidang marketing itu sangat mungkin untuk dilaksanakan. Nah, mungkin pertanyaan sedikit ya Pak Eri dari saya nih. Kan ini kan riset yang metode yang sudah sangat lama kan, sudah ratusan tahun kan etnografi ini kan, sejak zaman dulu antropolog zaman dulu kan. Mungkin ya zaman masih Aristoteles, Onassis, kemudian Socrates dan sebagainya sudah terkenal ini kan metode ini kan. Kenapa kita adaptasi lagi atau kenapa perlunya perusahaan menggunakan metode ini lagi sekarang untuk meriset bagian marketingnya dia atau customernya dia, dan bagaimana nanti bentuk dari etnografi ini kita kaitkan dengan pergerakan sekarang yang serba teknologi ya.
ada digital, virtual dan sebagainya. Itu gimana Pak Eri hubungannya? Oke, betul. Kalau tadi saya bilang etnografi itu adalah bagian daripada ilmu antropologi. Iya, Nah, ilmu antropologi ini adalah ilmu yang tentang untuk mencari tahu tentang manusia istilahnya. Memang antropologi udah lama, ratusan tahun. Ratusan tahun ilmunya ya. Untuk etnografinya sendiri ternyata baru tahun 1930-an. Tapi sudah cukup lama juga. Iya, tapi ketika penerapan riset baru dimulai tahun 2000-an, ya gitu, 2006 itu pun mulai berkembangnya. Nah, bedanya di mana? Nah, kan seperti Pak Anton bilang tadi, dengan perkembangan teknologi, kemudian dengan perkembangan persaingan yang semakin ketat, maka pengusaha atau pemasar butuh cara untuk lebih mengetahui apa tadi yang dibutuhkannya. Iya. Salah satunya bukan produk saja. Jadi gini, etnografi ini bukan hanya untuk mencari apa yang dibutuhkan, dalam hal ini produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Tapi etnografi juga mencari tahu tentang perilaku konsumen yang lainnya seperti apa. Bagaimana mereka mencari informasinya. Contoh, sekarang gini, kalau di marketing itu ada tahapan ketika konsumen itu melakukan pembelian komputer atau pembelian produk ya. Nah, dari mulai pertama tadi pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan permasalahannya, kemudian mencari informasi. Nah, biasanya ketika mencari informasi, sekarang kan dunia teknologi kan sudah sangat berkembang. Mereka pasti menggunakannya dengan menggunakan teknologi seperti media sosial. Gitu kayak pantannya, salah satunya adalah Instagram. Nah, di Instagram ini itu diamati bagaimana cara atau perilaku konsumen itu ketika mereka mencari informasi sampai mereka beraktivitas di teknologi itu sendiri di Instagram itu. Contohnya bagaimana mereka membuat komen, ya. Kemudian kapan mereka menggunakan komen, berapa lama mereka menggunakan media sosial itu. Nah, itu hubungannya kemana dengan pemasar? Hubungannya dengan komunikasi, promosi. Nah, memang perusahaan itu selalu menggunakan promosi, tapi promosi yang tidak tepat, promosi yang tidak efisien menyebabkan suatu kegagalan, ketidaktepatan akan produk yang ditawarkan. Contohkan gini, saya menjual permen, tapi saya promosiinnya di malam hari, tepat nggak kira-kira? Nah, nggak tepat kan? Kenapa? Di malam hari anak-anak udah pada tidur. Kalau permen. Nah, makanya kita harus tahu kebiasaan anak-anak tidur, anak-anak kecil itu seperti apa. Oh, ternyata anak kecil itu kalau orang tuanya disuruh pasti tidur jam 8 udah tidur, jam 9 udah tidur. Walaupun sekarang ada sebagian sudah begadang yang agak bandel-bandel itu ya. Nah, itu contoh seperti itu aja. Demikian juga dengan aktivitas masyarakat sekarang kayak ibu-ibu. Sekarang dulu kalau mall itu jam 7 8 udah tutup. Sekarang jam 9, 10 baru masih buka. Kenapa? Karena mengamati dari perilaku masyarakat atau ibu-ibu yang suka habis kerja nggak sempat lagi belanja ketika aktivitas kerja, maka dia belanjanya sepulang kerja. Nah, demikian juga ketika menggunakan mall, mereka apa sih yang mereka tinggalkan atau komen di Instagram atau media sosial itu apa? Cara mereka komen, terus kata-kata yang mereka gunakan. Nah, cara-cara inilah yang nanti akan diterapkan oleh pemasar atau marketing untuk menyesuaikan dengan siapa targetnya. Kalau anak kecil, maka cara ngomongnya, cara promosinya, cara anak kecil. Dan cara anak kecil itu gimana? Ya mungkin seperti kanak-kanak gitu. Tapi sebaliknya kalau yang suka sekarang lagi trennya K-pop, ya romen-romen gitu, maka pakai bahasa-bahasa atau gaya-gaya melon-melon, ya, yang K-popan gitu. Nah, jadi ini K-wave ya. Iya, K-wave, ya betul, K-wave. Jadi hal seperti inilah yang nanti digunakan dalam riset sehingga ketika mempromosikan atau menggunakan alat promosi atau media promosi jadi tepat. Jangan sampai kita menggunakan media komunikasi sehingga ketika kita terapkan dengan target yang salah, jika tidak tepat media yang digunakan. Gitu kan? Jadi kita entrepreneurs perlu paham bahwa etnografi ini kita akan terapkan ke bagian riset mana di bagian marketing akan kita perluas mungkin ya Pak Eri ya. Mungkin tadi Pak Eri sempat mau menjelaskan tahap-tahapan atau langkah-langkah melaksanakan etnografi ini seperti apa Pak Eri? Mungkin secara singkat aja Pak Eri. Oke, jadi kalau saya bilang tadi sebenarnya kan kalau di era sekarang itu cenderung etnografi itu lebih fokus bagaimana mengenakan atau mempromosikan dengan gaya atau cara
calon konsumennya atau perilaku konsumennya. Artinya di sini etnografi bisa mempelajari perilaku konsumennya dari produk apa yang dibutuhkan sampai dengan promosi apa yang tepat sehingga menyebabkan efisiensi. Nah, efisiensi sangat penting karena dulu kenapa ada metodologi, salah satunya kan karena biaya promosi itu sangat tinggi, sangat besar. Promosi ini kan salah satu pengeluaran terbesar yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya adalah promosi. Makanya dengan adanya teknologi ini sangat terbantukan sekali. Tapi yang jadi masalah media sosial atau teknologi yang mana yang tepat digunakan, kemudian isinya atau kontennya yang tepat tuh yang seperti apa. Nah, itu kan kita harus tahu dulu gaya atau target kita atau perilaku dari target kita tuh seperti apa. Itu. Okay. Nah, sekarang untuk mengetahui itu semua biar tepat cara-caranya, berarti kan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ya kan? Nah, tahapan apa? Yang pertama tadi kita kalau umpamanya di media sosial, di era yang teknologi sekarang, kalau ada komunitas-komunitas tertentu, ya kita harus masuk ke komunitas tersebut. Berarti kita join ya. Harus membaur. Nah, saya bilang tadi, yang pertama harus ada keterlibatan. Ya, karena kan memang kita berinteraksi, etnografi kan tentang budaya segala macam, jadi kita harus masuk ke dalam bagian itu ya, Pak Eri. Betul, jadi harus ada keterlibatan langsung. Kita harus tahu cara dia bertingkah laku seperti apa, cara dia berbicara seperti apa, cara dia memutuskan seperti apa. Memutuskan artinya bagaimana cara dia memilih barangnya, membelinya, sampai ke cara dia membayar pun itu diperhatiin. Kan kalau Pak Anton mungkin udah lebih sering menggunakan alat pembayarannya seperti umpamanya. Sekarang kalau saya dulu ketika membayar kan pakai duit cash. Tapi sekarang coba perhatikan. Sekarang mereka udah jarang menggunakan duit cash. Payless semua ya. Payless. Nah itu kan beberapa hal yang diperoleh dari etnografi ya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi ada pembauran yang harus dilakukan oleh periset untuk mengetahui secara detail. Insight-nya harus lebih luas yang diperoleh sehingga mendapatkan informasi yang lebih akurat gitu. Oke. Nah, yang kedua nggak jauh beda dengan yang lainnya. Dia ketika sudah membaur maka akan ada interview secara mendalam. Menggali informasinya. Menggali informasi. Kan kadang-kadang gini, saya ngomong di awal tadi, kadang-kadang ketika kita mengamati atau kita memperhatikan atau wawancara tadi, mereka ketika menjawabnya itu ada problem. Problemnya adalah apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, untuk tahu apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan, makanya ada butuh wawancara yang lebih mendalam. Depth interview gitu ya. Oke, jadi ada pendalaman wawancara yang dilakukan, itu cara yang kedua. Kemudian ada cara yang ketiga. Cara ketiga adalah dengan mengikuti ini hampir mirip yang pertama sebenarnya. Jadi kita mengikuti secara detail aktivitas mereka. Atau di sini disebut dengan membayangi mereka atau shadowing. Jadi mengekori tadi ya, mengikuti, membuntuti apa saja aktivitas mereka. Bahkan kalau perlu, saya bilang tadi dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Jadi kita akan dapat secara spesifik. Ya kenapa? Ketika mereka bangun tidur, kadang-kadang mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Nah, yang sadar itu apa? Ya kita yang ngamatin. Makanya kita harus ikut kelompok mereka. Makanya kadang-kadang mereka sebelum tidur kita sudah bangun sendiri, mereka sudah bangun, apa yang mereka kerjakan. Nah, dari itu kita akan tahu, oh ternyata mereka butuh produk ini. Maka akan keluarlah produk baru. Gitu kan. Kemudian ketika mereka mau tidur butuh apa? Maka akan keluar lagi produk baru. Contohnya musik, umpamanya. Atau tadi salah satunya media sosial, handphone yang menemani mereka untuk tidur. Kan gitu, Pak Anton ya. Nah, kemudian yang ke berapa tadi, teman-teman? Ketiga ya. Sekarang. Yang keempat ya. Yang keempat, nah ini yang agak sedikit membedakan dengan penelitian-penelitian lainnya. Nah, di penelitian etnografi ini yang paling penting ketika kita mengamati konsumen, otomatis semuanya itu tidak bisa kita ingat ya atau dicatat. Tapi kadang-kadang kalaupun dicatat, biasanya kalau kita mengamati catat ya, dicatat dalam bentuk catatan kecil sehingga nanti buat analisis kita. Nah, untuk etnografi maka yang perlu dilakukan adalah dengan memoto atau memvideokan. Nah, kadang-kadang gini, karena apa yang kita catat itu tidak selengkap apa yang mereka rasakan, divisualkan. Jadi ketika kita visualkan, jadi apa divisualkan itu, maka kita akan tahu secara detail apa sih sebenarnya yang mereka harapkan. Jadi proses meng-capture itu lebih lengkap, lebih komplit, lebih bagus lagi. Ketika capture-nya atau ketika memvideokan ini, jangan ketika konsumennya tahu.
Oh, candid gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi membuntutinya tadi. Jadi difoto atau videokan secara diam-diam. Oke. Nah, dengan harapan apa? Jadi tingkah laku mereka yang tidak terduga itu akan keluar. Dan tidak dibuat-buat ya. Nah, itu yang diharapkan. Tidak Itu yang diharapkan dari etnografi. diskenariokan. Betul. Jadi tidak diskenariokan atau tidak dibuat-buat tadi sehingga kita mendapatkan naturalnya. Ya. Itu dia Pak Anton. Sebenarnya itulah kurang lebih tahapan daripada Oke. etnografi. Jadi, Gitu. nah, tahapan dan juga penjelasan dari Pak Eri kita harus terjun langsung ke situ itu kelihatan sekali Pak Eri bahwa etnografi itu salah satu metode yang butuh proses lama untuk risetnya, penelitiannya. Jadi tidak langsung tadi kan seperti FG dan sebagainya kan. Nah, Betul. sementara era sekarang kita maunya cepat, instan. Jadi ini semacam kritik lah Pak Eri ya. Satu sisi kalau kita mau pakai etnografi, data yang akan kita peroleh, yang kita kumpulkan itu akan lama sekali. Sementara kita di satu sisi perusahaan butuh action cepat. Bagaimana kita meng-create produk baru, memasarkan produk baru, teknik pemasaran yang baru. Sementara pesaing kita sudah duluan nih. Itu bagaimana solusinya Pak Eri? Oke, jadi gini, betul. Jadi etnografi ini suatu penelitian yang membutuhkan waktu cukup lama. Ya, dan memang pada rata-rata sih penelitian cukup lama ya. Biasanya kalau penelitian singkat itu biasanya hasilnya tidak maksimal juga. Ya, tapi saingan kita betul. memang sedang bergerak karena cepat ini. itu, kalau kita, ini saya tadi bilang, etnografi ini adalah salah satu riset yang dilakukan untuk menciptakan produk baru. Produk apa yang diminta. Nah, itu ya, produk seperti apa yang ingin disampaikan oleh konsumen tanpa mereka katakan. Jadi kita harus tahu itu ya. Atau mungkin Nah, ada ini ya Pak Eri, adaptasi teknologi mungkin etnografi yang lebih kekinian gitu misalnya. Ada, kalau kayak Google itu kan dia semua aktivitas direkod, jadi lebih mudah kan. Nah, tapi pasti tetap aja kan ya. Nah, jadi gini, memang kalau kita supaya jangan ketinggalan dari pesaing, maka sebelum kita sebelum kita membuat produk untuk tahun depan, maka tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya kita harus mulailah melakukan etnografi. Jangan ketika kita mau launching atau membuat produk baru, kita baru melakukan riset, terlambat kita. Artinya ya untuk kalinya ya kita harus jauh-jauh hari sudah lakukan riset. Contoh nih, pokoknya sekarang kayak mohon maaf nih ada beberapa produk motor yang sudah sangat laris dengan merek terkenal, kemudian dia permintaan sangat tinggi. Nah, supaya permintaan itu tidak membosankan dengan produk-produk itu, mereka kan sudah menciptakan produk-produk baru lagi. Nah, artinya mereka sudah membuat riset pendahuluan. Yang diharapkan nanti ketika ada permintaan baru, maka produk itu sudah siap. Nah, kan seperti itu Pak Anton. Gitu ya Pak Anton. Nah, gini, jadi contoh beberapa produk inovasi yang diciptakan yang sudah tren sekarang ini, ya memang udah lama ya. Contohnya ketika orang dulu kan nggak siapa yang menyangka ternyata orang itu tanpa sadar hobi menyanyi. Nah, orang nggak berpikir bagaimana supaya mensupport supaya kebutuhan itu bisa terlampiaskan. Nah, ini ditangkap oleh Apple dalam bentuk produknya apa Pak Anton? iPod. Betul. Nah, iPod ini salah satu yang ditangkap dari etnografi Pak Anton. Jadi mereka mengetahui ini kebiasaan manusia dari bangun sampai mau tidur lagi tiap nyanyi terus. Mau sedih nyanyi, mau senang nyanyi. Nah, untuk menghibur orang yang tidak bisa nyanyi atau orang yang tidak pandai menyanyi, maka dia dibantu dengan produk ini. Dan dengan suara yang merdu kan gitu. Nah, yang lebih trennya lagi sekarang kita tahu sekarang K-pop kan sangat terkenal. Ya kan mantannya. Nah, ternyata K-pop ini kenapa bisa terkenal itu tidak terlepas dari agensinya. Bagaimana dia memblow up deliver program-programnya dia. Betul. Jadi mempromosikan dancernya, penyanyinya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri yang bisa dijual. Dan ternyata sekarang jasa K-pop itu sudah menjadi satu bagian hal penting, suatu produk yang bisa menguntungkan bagi perusahaan. Nah, bagaimana cara dia tidak terlepas dari menggunakan teknologi tadi Pak Anton. Dia menggunakan Instagram dengan menyampaikan konten-konten yang disesuaikan siapa targetnya. Targetnya kan anak-anak muda itu. Jadi sudah adaptasi teknologinya ya. Itu dia. Tidak lagi tradisional tapi sudah kekinian. Betul. Tapi ternyata itu Pak Anton. Dia bisa sukses karena penerapan dari sisi teknologi yang dia gunakan melalui etnografi tadi. Baik, terima kasih Pak Eri. Baik, yang entrepreneurs luar biasa sekali topik kita hari ini tentang metode riset yang lama tapi rasa baru yaitu etnografi. Jadi dengan
memanfaatkan teknologi etnografi, kita bisa adaptasi untuk riset zaman now ya. Istilahnya jadi kita bisa menggunakan net etnografi yang menggunakan internet dan juga etnografi virtual, dan juga kita melihat ke sosial media etnografi ya. Baik, terima kasih sudah bersama kami selama 30 menit. Kita akan bertemu lagi nanti di topik berikutnya pada acara Business Review MDP TV. Business Review, terima kasih.